Boleh nanya, Bu? Boleh, silakan Sam. Nomor berapa? Nomor 2E. 2E. Oke, saya bisa dulu. 2E yang kamu tanyakan apanya, Sani? Itu 2 sin theta X itu min 2 cos theta X. Theta Y itu gimana ya? Oke, yang E. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2 cos theta Y. Jadi sama dengan sin kuadrat. Sin kuadrat theta sama dengan. Oke. Yang ditanya pusat sama jari-jari ya, Sam? Kamu mengerjakannya pakai apa? Pakai rumus atau kuadrat sempurna? Pakai rumus. Pakai rumus, oke. Tentukan pusat dan jari-jari. Oke. Pakai rumus berarti kita harus tahu A besar, B besar, sama C besarnya ya, Sam ya. Karena bentuk umum ya. Nah, ini kan bentuk umum plus. Ya, jadi nilai A-nya sama dengan berapa nih? Berarti A-nya 1 gitu ya? A-nya apa? Sorry. A-nya berarti 2 cos theta. 2 sin theta. Ya, 2 sin theta, benar. Lalu B-nya berarti min 2 cos theta. C-nya berarti sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta. Oke. Nah, kemudian rumus pusat. Rumus pusat apa saya rumusnya? Pusat. Min setengah A, koma min setengah. Ini adalah A kecil, koma B kecil ya? Ya. Oke. Jadi sama dengan apa? Berarti sama dengan A besarnya? Berarti min sin theta gitu ya, Bu? Kenapa? Oh ya, min sin theta. Sin theta, koma 2 koma cos theta. Cos theta, betul. Karena A-nya ini, B-nya ini. Oke, jari-jari. Rumusnya apa jari-jari? Jari-jari berarti akar 4A kuadrat tambah akar. Nah, B kuadrat min C. Kamu pakai kuadrat min C. Ya kan? Sama kan? Ini kan sama. A kecilnya sama dengan ini. Sama dong. Saya pakai yang lebih sederhana aja nulisnya. Oke? Oh iya. Oke. Ya, lanjutin sekarang. Jadi sama dengan akar. A kecilnya apa? Berarti yang ini. sin kuadrat theta gitu ya. Ditambah cos kuadrat theta. Ya, cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Jadi sama dengan, jadi akar cos kuadrat theta berarti sama dengan cos kuadrat, sama dengan cos theta gitu ya. Ya, oke, betul sekali kan. Oke, nah. Oke, pokoknya ikuti rumusnya. Yang R-nya nggak usah yang pakai 1/4 A kuadrat A besar ya, pakai yang A kecil lebih kecil aja ya, oke? Oke. Dengan catatan cari pusat sama jari, cari pusatnya dulu, oke? Ya. Oke. Tanya lagi. Boleh apa? Yang 1D terakhir. Oke, yang 1D gagal ini? Ya, yang mempunyai diameter itu. Mempunyai diameter yang ujung-ujungnya melalui. Oke, 1,-1. 1,-1, 1,5. Satu D. Saya kok lemot. Mana? Saya nge-freeze ya? Halo? Enggak. Oh enggak. Ini kok lambat. Sama sekali. Oke. 1D. Persamaan lingkaran. Di titik 1,5. Gitu ya, Sam ya? Soalnya ya. Kita gambar dulu deh, Sam. Iya. Gambar aja. Biar kelihatan ya. Ini G. Ini 1,-1. 1,-1 di sini. Kemudian 1,5. Oh, naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Y-nya digeser. Y-nya geser. Nah, ini 5. Oke, 1. Ini 1, ini 1. Oke.
Ini anggap titik A deh. Ini titik B deh ya. Titik A, ini titik B. Nah, kita dapat garisnya nih. Nah, Sam, ini ujung-ujung diameter. Berarti nanti lingkarannya lengkungnya ke sana gitu, Sam, logikanya. Oke? Berarti dari pusatnya harus di tengah dong. Oke? Paham ya? Oke, Bu. Nah, pusatnya di tengah. Nah, ini jaraknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bagi dua nih. 1, 2. Berarti 1,3 gitu ya, Bu. 1,7. Kok 3? 1,2. Kan 3 dong. Ya. Karena ini kan 0 nih. 1, 2. Ya udah, ini A kecil, B kecil. Oke? Jelas? Ah ya, jelas, Bu. Oke. Terus titik ini, titik B itu titik lingkaran. Berarti dia berfungsi sebagai apa, Sam? Kalau titik yang dilalui lingkaran, 1 dan 5 itu berfungsi sebagai apa? Apa? Ayo. Sebagai ujung lingkaran. Maksudnya, Bu? Maka 1,5 itu berfungsi sebagai X dan Y. Paham? X dan Y. X dan Y. Supaya dapat radiusnya gitu ya, Bu. Supaya bentuk betul, supaya ketemu R-nya. Kalau garisnya miring-miring ya, sebenarnya dari sini aja kelihatan Bu, ini R-nya. Dari gambar kelihatan kok 1, 2, 3, oh R-nya 3. Itu pakai gambar juga boleh, Sam. Oke, tapi kalau misalnya nanti garisnya miring-miring Bu, kalau garisnya miring-miring, A-nya di sini, B di sini, nah baru kalian pakai rumusnya gitu ya. Pusatnya, ditambah X-nya si B, Y-nya A, ditambah Y-nya B. Itu pusatnya, gitu kan. Oke. R-nya, ya udah ini kan jadi A kecil, B kecil. Terus ini jadi X dan Y. Bu, apakah selalu pakai titik B? Enggak, pakai titik A juga boleh, gitu. Nah, kemudian persamaan dengan pusat di kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, gitu kan? Oke? Dan, Oke, Bu. Oke, ya udah kita substitusi sini. X-nya diganti 1. 1 min A-nya berapa? 1 kuadrat. Apakah sama itu ya? 0 nih. 0 ditambah berarti R-nya 3. Oke, Bu, jelas. Oke. Tapi kalau garisnya lurus-lurus mau pakai gambar aja, Sam, biar nggak repot ya. Oke, jelas? Oke, baik. Oke. Boleh kok dijelaskan pakai gambar kalau garisnya lurus ya. Tapi kalau garisnya miring-miring seperti ini kalian harus pakai Pitagoras, gitu ya. Caranya ya Pitagoras, ini kan Pitagoras, gitu kan. Bisa ya. Nah, kalau sudah ketemu jari-jarinya ya udah kalian tinggal buat kesimpulannya ya. Caranya adalah min 2 kuadrat sama dengan 9. Udah jadi. Ya kan? Jelas? Oke, jelas. Terima kasih. Oke, jadi nggak harus dalam bentuk umum ya. Nggak usah dijabarkan seperti itu aja udah juga boleh. Ya. Oke. Oke. Bu Helen. Ya. Saya mau nanya dong Bu, Ibu kan kasih ada cara untuk soal kayak gini juga kan Bu di modul yang pakai rumus itu. Pakai itu aja masih boleh kan? Nggak harus analisis gambar ini? Boleh. Jadi sebenarnya ada banyak cara, Karolin. Pas kejadian soal yang ini karena garisnya lurus, Karolin, jadi kita pakai gambar lebih mudah. Ya. Paham? Oke, Bu. Oke. Tapi kalau misalnya garisnya, nah yang dicontoh di modul itu kan pas karena dia ujung-ujung diameternya itu garisnya miring, ya nggak? Ya kan? Iya, Bu. Iya, jadi kayak gini nih. Jadi kita nggak bisa kalau harus menghitung langsung pakai gambar, nggak bisa dihitung. Kalau yang ini kan diameternya jelas kehitung nih karena tegak lurus ya. Oke, nah kejadian itu harus pakai rumus, nggak bisa pakai gambar. Oke, jelas ya? Oke, Bu. Jelas, Bu. Makasih, Bu. Ya. Apakah ada lagi teman-teman pertanyaan? Silakan. Sebelum saya lanjutin. Enggak ya? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke soal yang belum sempat terbahas. Kita melanjutkan membahas sampai soal nomor berapa kemarin ya?
Ini udah ya. Contoh 6 sudah. Contoh 7 yang belum ya. Oke, kita lanjutkan contoh 7 dan contoh 8. Diketahui titik A itu koordinatnya 0,1, titik B 0,9. Tentukan tempat kedudukan dari semua titik P sehingga berlaku PB itu sama dengan 3 kali PA. Saya mau tanya nih teman-teman, dari membaca soal ini kalian paham nggak maksudnya? Kan setiap kita dapat soal ulangan atau soal apapun gitu kan, pertama kita membaca soal dulu ya. Apakah dengan membaca soal yang contoh 7 itu kalian mudah mengerti maksudnya itu kita terus ngapain sih? Apakah jelas teman-teman? Maksudnya? Jelas ya? Silahkan ditanyakan dulu bagian mana yang nggak jelas supaya nanti saya jelasinnya nyambung gitu ya sama apa yang belum kalian pahami. Silahkan dari membaca soal itu apakah ada yang mau ditanyakan? Jelaskah soalnya? Maksudnya tempat kedudukan titik P itu apa? Yang kalian tanggap? Apa arti dari persamaan lingkaran? Lingkaran itu sebenarnya apa sih? Ingat nggak? Lingkaran itu apa? Titik, pengertiannya apa? Siapa yang ingat? Lingkaran itu sebenarnya apa sih? Siapa yang ingat persamaan lingkaran itu apa? Atau lingkaran itu apa? Tom, masih ingat Tom? Lingkaran itu apa Tom? Lingkaran adalah apa? Pengertian lingkaran. Apa tuh? Modul Bu. Ada pasti. Ada pasti. Iya Bu. Apa? Kalau modul lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berbeda. Titik Yang yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Iya Bu. Nah, inilah yang disebut sebagai lingkaran. Nah, perhatikan di sini kita disuruh mencari tempat kedudukan semua titik P. Oh, berarti ini ada kata-kata semua. Artinya titik P banyak. Oke? Nah, di sini pengertian lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik. Ada titik-titik, artinya titiknya juga banyak gitu kan? Ini juga banyak nih pengertiannya kan? Ya jamak. Nah, berarti gitu ya. Nah, tapi harus berlaku di persamaan PB harus sama dengan 3 kali PA. Nah, maksudnya apa nih? Kita pindah ke sini. Nah, ini teman-teman saya pindahkan soalnya di sini. Diketahui titik A 0,1, titik B 0,9. Nah, titiknya ada di sini ya. Titik A ada di sini nih. Ini adalah 0,1 kan. Titik B ada di sini nih 0,9. Ini dari soal ya, titik A dan B ya. Nah, kita disuruh nyari kedudukan titik P ini. Titik P itu di mana sih sebenarnya? Nah, perhatikan. Kalau titik P saya letakkan di sini. Nah, pas tegak lurus ya, supaya kita ngitungnya gampang nih. Kan tadi dia bilang harus berlaku
persamaan, pokoknya PB itu harus sama dengan apa tadi? 3 kali PA. Ya, harus sama dengan 3 kali PA. Nah, kita lihat nih di sini. Kalau dudukan titik P ada di sini nih, P-nya di sini, X, Y-nya tadi kita ya. PB berapa ya? PB berarti dari sini sampai sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Kemudian PA. PA itu dari P ke A. 1, 2. Oh, 2. Nah, coba kita masukkan ke sana. 2 dikali 3 apakah 6? Oh, iya, betul. Oke, kita geser lagi titik P. Kita geser yang masih lurus nih. Nah, ke bawah sini ya. Masih lurus. Kita mau lihat apakah masih sama nih. Nah, kita lihat nih P. Aduh, kok runyam. P ke A. Nih. P ke A yang ini ya. Kalau P-nya di sini. Ini X, Y. Kita tadi kan. P ke A itu adalah 1, 2, 3, 4 ya. PA itu 4. PB itu yang ini ya. Nah, ini dia. Berarti ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 PB. Nah, 4 kali 3 apakah 12? Oh, betul. Ini betul. Oke, geser lagi. PA-nya berarti titik P nggak cuma 1 tadi ya. Ada 2 nih, kita udah dapat 2. Kita geser lagi ke sana nih. Coba di angka yang agak desimalnya 1. Ini aja deh, nggak apa-apa. Nah, sebelah sini. Oh, nggak kelihatan angkanya ya. Nih. Udah geser. Mana tadi udah agak bulat. Bulat. Mana tadi? Ya udahlah, susah. Ini aja. Coba, ini P-nya di sini ya. Kita pakai kalkulator juga. Titik P-nya ada di sini. Titik P itu X, Y ya. Nah, PA kita adalah PA. Kita adalah di sini, kita pakai ukuran yang di sini aja deh. 2,68 ya. Oke. Kemudian PB itu yang ini. Nah, ini udah ada nih. PB adalah 8,03. Nah, PA kali 3. Ini kali 3 nih. 2,68 dikali 3. Berapa nih? 21 ya. 24. Nah, 2, 18, 20, 2. Ini 8 ya? Oke nih, teman-teman. Ya udahlah, ini pasti pakai pembulatan tadi kan angka di sini. Oke, ini juga benar. Nah, ternyata titik P-nya banyak ya. Setelah P kita geser-geser, ternyata kalau kita hitung selalu memenuhi PB sama dengan 3 kali PA gitu ya. Nah, ini secara secara geometris ya, teman-teman ya, secara gambar. Apakah jelas maksud soalnya sekarang? Ketangkapkah? Atau masih belum ngerti? Apakah sudah ketangkap maksudnya? Jadi titik P tadi banyak ya. Titik P tadi banyak ya, nggak cuma 1 ya. Berdasarkan hitungan kita tadi posisi di sini, oh benar. Posisi di sini benar, posisi di sini benar. Pasti kalau kita nyoba lagi, sekali lagi pasti akan benar lagi. Nah, artinya titik P-nya itu banyak. Nah, berarti di soal ini kita tidak disuruh mencari titik P itu koordinatnya X yang berapa, Y-nya berapa, enggak. Kenapa? Karena ada banyak sekali. Capek itu satu-satu kan. Secara analitik ya. Nah, ini secara aljabarnya. Maksudnya berarti apa? Kalau kalian ketemu soal seperti ini, konsentrasikan ke sini. PB sama dengan 3 kali PA. PB itu artinya apa? Jarak titik P ke titik B, gitu ya teman-teman ya. PB. P
ke titik. Itu artinya apa? Bukan PA kalian, tapi PA, jarak titik P ke A ya. Nah, P ke titik A. Nah, sekarang teman-teman, kalau menghitung jarak titik ke titik, kita pakai cara apa? Pakai rumus apa? Adres. Menghitung jarak titik ke titik itu kita pakai rumus apa? Adres. Yang kayak gitu, Bu. Rumus jari-jari gitu. Pakai apa? Itu rumus apa? Awalnya dari rumus apa dia? Dari rumus persamaan maksudnya, Bu. Bukan. Waktu awal-awal kita dapetin persamaan lingkaran, persamaan lingkaran itu sebenarnya berasal dari rumus apa sih? Rumus apa ya? Saya lupa, Bu. Lupa. Jocelyn, ingat? Rumus yang kita pakai rumus apa? Apa? Saya juga lupa. Oh, lupa. Aduh, jangan dilupakan. Fania? Rumus apa yang dipakai? Kamu ingat? Saya juga lupa, Bu. Hmm? Saya juga lupa, Bu. Aduh, kok lupa semuanya teman-teman semua nih. Lupa. Ya, rumus apa aja? Jarak titik ke titik itu pakai rumus apa? Saya juga lupa, Bu. Waduh. Steffi? Rumus jarak titik ke titik itu pakai rumus apa? Steffi? Saya juga lupa, Bu. Kenapa lupa semua? Lupa 4? Dan jarak titik ke titik itu bisa kita hitung pakai cara apa? Saya lupa, Bu. Misalnya titik A di sini, titik B di sini. Supaya kita ketemu jaraknya A ke B, itu kita pakai cara apa? Kita jarak ya. Supaya ketemu nih jarak A ke B, kita pakai cara apa? Hitungnya. Bisa? Jarak titik ke titik. Hitung pakai cara apa? Bisma. Latihan Bisma. Cara apa? Nih, kalau titik A di sini, titik B di sini. Kita suruh hitung ini misalnya A-nya itu 1,2 D, kemudian B-nya itu Bisma suruh ngitung nih jarak titik A ke titik B berapa ya? Berapa satuan panjang ya? Nah, kamu pakai cara apa nih Bisma? Mencari jaraknya. Kalau miring kayak gitu pakai apa? Kok trigonometri mikirnya? Apa sih yang akar kuadrat itu? Iya, itu apa? Jumlah. Rumus apa itu? Rumus apa? Bentar, Bu, apa namanya? Saya lupa, Bu. Masa mah mikirnya trigonometri, Bu, dari tadi, Bu. Yang kayak apa rumusnya? Pitagoras. Nah, Pitagoras, betul sekali. Pitagoras ya teman-teman ya, pokoknya kalau misalnya jarak titik ke titik pasti Pitagoras. Oke? Maka caranya, jadi ini delta Y, delta X itu ya, bisa ya? Ya kan? Oke. Nah, ini kan siku-siku. Pasti ini ketemu sisi miringnya. Jarak itu adalah miringnya, gitu kan? Nah, ini kalau waktu di SMP kan ini C, ya nggak? Ini adalah A, ini B. Jadinya rumus Pitagorasnya adalah ini sering kalian pakai. Jadi jangan lupa, ini adalah rumus Pitagoras. Itu ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini AB-nya itu adalah deltanya. Deltanya si X, deltanya si Y gitu ya, supaya ketemu jaraknya. Nah, teman-teman, karena di sini PB, PA, jarak, itu kan berarti harus C sama dengan ya akar dari gitu ya. Ya. Nah, nanti kita ngitungnya dalam bentuk akar. Maka supaya nggak ada akar,
Kita kuadratkan aja nih. Nah, kuadratkan aja semuanya ya. Jadi PB dikuadratin, ya udah PB kuadrat. 3 dikuadratkan 9. PA dikuadratkan ya PA kuadrat gitu ya. Nah, saya geser ke sini deh. Tadi titiknya 1,0,1, 0,9. Nah, tadi dia bilang pokoknya PB itu harus sama dengan 3 kali PA. Titik A itu 0,1 ya. Titik B itu 0,9. Karena dikuadratkan ya udah ini jadi P dikuadrat. Nah, kemudian artinya P ke B tadi apa? Jarak titik P ke titik B. Berarti tadi itu delta X kuadrat gitu ya. A kuadrat tambah B kuadrat gitu kan. Nah, jadi ini muncullah X-nya si P itu delta kan. Y-nya si P dikurangi Y-nya si B kuadrat. Nah, ini adalah delta. Ini adalah delta X-nya. Sama dengan 9 kali. Ini juga sama nih antara P dan A. Berarti A ditambah Y-nya si P, A kuadratnya begitu. Ya sudah, angka-angka ini tinggal disubstitusi nih. Ini angka-angka ini tinggal disubstitusi. Berarti kita dapat X-nya si P apa? Bisa. X-nya si P apa? Aku tahu. X-nya si P apa? X-nya P apa? Kamu baca yang di sini nih, Bisma nih, yang diketahui nih. Nah, kita butuh X-nya P nih, XP. X-nya si P, titik P. Nol kan? X-nya titik P, Bisma. Oh. X-nya titik P. X-nya X. Gimana, Bu? X, ya udah X aja. Oh, benar. X-nya titik B, X-nya titik B. X-nya titik B apa? Nol. Nol. Oke, kuadrat ditambah. Y-nya titik P apa? Y juga. Y, oke. Y-nya B? Y-nya B 9. Oke, kuadrat. Sama dengan 9 kali X-nya si titik P. Sama, Bu, X juga. A? Nol, Bu. Nol. Oke, plus Y-nya P? Sama ya, Y-nya. 1, Bu. Y-nya A? Oke, ini tinggal dikuadratkan. Ini adalah X kuadrat tambah. Ini jadinya apa nih, Bisma? Y-nya 9 dikuadratin apa? Bentar, Bu. 2AB 6. Berarti B-nya X kuadrat Y ditambah. kuadrat dikurang Nah, ini tinggal ya. Y kuadrat min Y 29Y. Berapa? 9Y berapa dikuat? 18Y 18Y tambah plus 9 kuadrat 81. 81 sama dengan 9 kali tambah yang dimin 1 kuadratin jadinya. Y itunya Y kuadrat minus Y 2Y minus 2Y tambah 1. Oke. Ini kurangnya tarik. Oke, ini tinggal dikali ke dalam terus pindah luas ya. Nah, ini dipindah ke sana ya. Jadinya ini 81 aja nih ya. Kemudian ini 9 kali 1 min 9 ya, pindah luas ya. Kemudian ini 9x kuadrat min x kuadrat, jadinya 8x kuadrat ya. Ini 9y kuadrat min y kuadrat, jadinya plus 8y kuadrat. Min 18y, ini 9 kali min 2, min 18, habis ya, sudah habis. Jadinya adalah 81 kurang 9 berapa? Bisa. 72. 72. Oke, terus bagi 8 ya, Bisma ya, berapa? 9. Oke, ya udah ini dapat nih. Ini hasil terakhir kita. Jawaban kita ini. Nah, ini adalah jadi tempat penduduk.
dengan pusat di berapa koma berapa? Bisma? Pusatnya berapa koma berapa? Ayo. Pusatnya di mana? Pusatnya di berapa koma berapa, Bisma? Pusat lingkarannya. Ini kan persamaan lingkaran ya. Kenapa? Karena ada X kuadrat sama ada Y kuadrat. Ya udah, dia pasti persamaan lingkaran gitu kan. Nah, tapi pusatnya di koordinat berapa koma berapa, Bisma? Ayo. Berapa koma berapa ya? 0,0, Bisma. Kenapa 0,0, Bu? Oke. Ya, kita lanjutin dulu. Jari-jarinya berapa? Nanti saya jelasin. Jari-jarinya di mana? Jari-jarinya berapa? Jari-jari? 3. Bingung deh. Ini begini nih ceritanya. Lingkaran berpusat di 0, jari R itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama Ya, dengan R kuadrat. Ingat ya, awal-awal belajar lingkaran. Jadi sama dengannya itu R kuadrat. Nah, berarti kalau 9 itu bukan R, tapi dia R kuadrat. Jadi kalau ditanya R-nya, jari-jarinya berarti akar 9, yaitu 3. Gitu ya. Nah, Bu, kenapa pusatnya di 0,0? Kalau kayak gini. Nah, dan teman-teman, kalau saya buat persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min X sama dengan berapa ya? Misalnya 5 deh. Nah, ini persamaan lingkaran, pusatnya di 0,0 enggak, Bisma? Pusatnya di mana? Bukan, Bu. Oke, bukan. Pusatnya di mana? X sama dengan min 5. Nggak tahu deh. Min 1,0. Bukan. Ayo. Siapa yang bisa bantuin Bisma nih? Kira-kira persamaan lingkaran yang baru aja saya buat tuh, pusatnya di berapa koma berapa, yo? Kan dia nggak di 0,0 tuh katanya Bisma tuh. Kenapa bukan di 0,0? Alasannya apa? Ardi, kamu tahu nggak? Kenapa dia pusatnya tidak di 0,0? Alasannya apa, Ardi? Ayo. Karena ada min X-nya, Bu. Ya, karena ada min X ini loh, yang kerok dia jadinya bukan di 0,0 pusatnya. Nah, jadinya sekarang di berapa koma berapa? Oh iya. Semi deh, Sam. Pusatnya di berapa koma berapa? Ayo. Mana ya, Semi? Yap. Pusatnya di berapa koma berapa? Ayo. Itu X itu sama dengan 3, Bu. Kok X sama dengan 3 pas ini apa? Berarti pusatnya 0 min X gitu. No. Tadi itu kan di awal pertemuan sesi ini tadi kan kamu tanya nih. Tanya pusat sama jari-jari tadi loh. Berarti min setengah A. Kok kenapa min? Oh iya, hasil akhirnya aja. Kamu nyebutin rumus kan? Iya, berarti saya maunya hasil akhirnya X, aja. gitu. Setengah koma 0. Oke, betul. R-nya berapa? Berapa? Berarti pakai rumus yang tadi lagi ya, Bu?
yang akar Betul. akar A Ya, kuadrat tambah B akar. kuadrat min C. Iya, yang satu ya. Benar nggak? C-nya berapa ya, Bu? Nah, ini C. Tapi pindah dulu. Ya kan? Persamaan lingkaran ini kan ini adalah persamaan plus A pada 0. A-nya berapa? 5. Ya enggak? Betul? 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 Selesai? Ya, Bu. Oke. Kalau yang nggak yakin boleh segera ditanyakan ya. Nanti kalau nggak yakinnya disimpan, nanti jadi beban nanti. Oke, jelas ya, Bisma tadi mana Bisma? Oke, jadi kenapa pusatnya di 0,0? Karena dia nggak punya teman yang ada ininya, nggak ada AX plus BY-nya, gitu ya, Bisma ya, oke? Oke, jadi teman-teman nanti jangan bingung loh ya, membedakan jenis persamaan ya, supaya nanti tahu. Oke, kembali lagi ke, jadi soal yang ini jelas ya, teman-teman ya, nanti kalau ketemu soal seperti tipe di contoh 7 ini, kalian harus paham, oh berarti saya harus sepakatif di persamaan yang diketahui, gitu ya. Jabarin aja jarak titik ke titik kita kuras gitu ya. Delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat gitu. Kemudian, nah bentuk terakhir inilah jawaban terakhir kita. Kemudian dianalisa, ini dia adalah berupa lingkaran yang pusatnya di mana, kemudian jari-jari. Oke, kita lanjutkan contoh terakhir. Contoh 8. Nah, teman-teman kalau kalian main game itu, biasanya kan levelnya tambah ya. Kalau level 1 udah mahir, naik level 2 mahir, naik terus. Sampai mentoknya di mana sih game ini gitu kan. Nah, ini juga iya nih. Di persamaan lingkaran itu, yang pentingnya adalah ini. Untuk soal yang seperti contoh 8. Nah, bedanya apa sama soal-soal sebelumnya? Dia dinyatakan dalam bentuk koordinat kutub ya, ini namanya koordinat. Nah, bedanya apa? Koordinat kutub, apakah kalian masih ingat cara mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub? Apakah sudah pernah dipelajari? Teman-teman? Gimana caranya mengubah koordinat kartesius jadi koordinat kutub? Karolin? Ini belum pernah diajarin, Bu. Oh ya? Kelas 10? Oke, ini yang terdekat deh dengan materi trigonometri ya. Sebelum kalian membahas rumus sin penjumlahan dua sudut ya. Sebenarnya ada, cuman mungkin kalian nggak gitu ya. Jadi saat kalian mempelajari rumus trigonometri itu pasti ada lingkaran, gitu kan? Pusatnya di 0,0, berjari-jari Y. Titik A itu pada lingkaran ya. Nah, koordinatnya X, Y. Ini koordinat kartesian ya, kartesius. Y, ini X. Kalau diketahui ini, titik A itu membentuk sudut alfa derajat terhadap sudut X. Oke. Ada sudut, maka trigonometri berlaku di situ. Oke. Nah, maka caranya adalah proyeksikan titik A ke sumbu X, A aksen. Nah, karena A aksen itu hasil proyeksi titik A, maka di sini siku-siku. Nah, terbentuk segitiga siku-siku. Jadi, waktu di awal-awal lingkaran saya bilang, lingkaran itu dekat sekali dengan Pythagoras, karena dia asalnya dari situ, dekat sekali dengan trigonometri, gitu kan? Karena asalnya rumus trigonometri juga dari sini sebenarnya. Nah,
Sekarang perhatikan ya. Nah, berarti jarak dari O ke A aksen ini sejauh apa nih? Ardi, jarak dari O ke A aksen itu adalah sejauh apa? Sejauh X. Ya, betul sekali. X. Berarti A ke A aksen sejauh Y. Oke. Nah, tadi saya bilang dia dekat sekali dengan trigonometri gitu kan, karena koordinat kutub itu selalu ada trigonometrinya. Kita lihat dari segitiga OA A aksen. Sin alfa itu sama dengan apa, Keva? Sin alfa, ingat sin alfa. Perhatikan segitiga OA A aksen. Sin alfa, sin itu waktu kelas 10 apa per apa? Apa, Keva? Ya, Bu. Sin alfa itu apa per apa? Sin alfa itu sin alfa. Perhatikan segitiga OA A aksen. Oh ya. Sin alfa ya sama dengan berarti tunggu. Y per R. Y per R. Depan per miring ya? Iya. Oke. Nah, dari sini kita mau cari Y sama dengan. Jadi Y sama dengan apa, Kak? Y sama dengan? Y sama dengan akar. Kok akar? Tuh. Y sama dengan. Dari persamaanmu tadi, yang sin alfa sama dengan tadi. Oh ya ya. Y sama dengan sin alfa per R. Y sama dengan sin alfa kali R. Ya, dikali ya. Iya ya. R-nya saya letakkan ke depan. R sin alfa. Oke. Sekarang cosnya Keva. Cos alfa sama dengan X per R. R kali cos alfa. R kali cos alfa. Nah, teman-teman, inilah pengganti dari koordinat titik A tadi, X dan Y. Y-nya kalian ganti jadi R sin alfa, X-nya kalian ganti dengan R cos alfa. Nah, jadi kita dapat nih koordinat dari ya udah jadi A dalam kurung X, Y, jangan lupa ya, X-nya adalah R cos alfa, ini adalah ubah koordinat kartesius jadi koordinat kutub ya. Apakah jelas? Ini sebenarnya di trigonometri juga ada, mungkin kalian enggak. Oke, Caroline, Femi, Eva, bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat ke soal kita. Nah, di sini. Maka di sini tadi titik D saya bilang dia dinyatakan dalam koordinat kutub kan? Kenapa? Karena ini titik D itu adalah min 10 cos theta, nah ini tadi X itu berkaitan dengan cos ya, Y itu berkaitan dengan sin. Jangan terbalik ya, kalau titiknya di soal terbalik berarti salah yang bikin soal, oke? Jadi nggak bisa dibalik-balik ya. Cos theta harus di posisi X, sin theta harus di posisi Y. Oke. Kemudian kita baca lagi soalnya. Titik P itu terletak pada garis AB atau pada ruas garis AB, sehingga AP berbanding PB itu adalah 2/3.
Jika theta berubah dari 0 sampai 2pi, nah ingat 2pi itu 360, berarti dia berputar gitu ya. Oke, berarti P itu menelusuri suatu bentuk lingkaran. Oke, karena dia ada theta-tetanya nih. Dan tetanya bergerak dari 0 sampai 2pi. Kemudian yang ditanya adalah persamaan lingkaran tersebut apa? Nah, oke. Tugas kita berarti pertama mencari koordinat titik P. Nah, inilah step mencari koordinat titik P. Mencari, menentukan P. Dalam kutub ya, dalam bentuk koordinat kutub. Koordinat kutub. Kenapa? Karena titik B salah satunya itu bentuk kutub, berarti dia harus dalam kutub. Oke. Nah, sekarang perhatikan proses. Tadi dibilang titik P, titik A dulu. Titik A itu posisinya di 5,0, berarti ini 5 ya. Titik B itu min 10 cos theta, 10 sin theta. Oke, ada di sini. Kemudian titik P itu dia bilang terletak pada garis AB, nah ada di sini titik P. Sehingga berlaku AP itu 2, PB itu 3. Oh, berarti A ke B itu 5 bagian ya. 5 ruas ya. Karena A ke P itu 2 ruas, P ke B itu 3 ruas. Berarti A ke B itu adalah 5 ruas seluruhnya. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita mau cari koordinat titik P, maka yang diketahui perbandingan seperti ini, maka kita gunakan bantuan vektor. Ingat lagi vektor ya teman-teman ya. Nah, jadi di ini kenapa ini contoh 8 levelnya yang tertinggi, karena semua materi bahkan koordinat kutub masuk, vektor masuk, gitu kan, trigonometrinya ada. Nah, kita mencari memakai bantuan vektor untuk menentukan koordinat titik P. Nah, kalau kita mencari koordinat titik P harus OP, vektor OP. Oke, ingat ya vektornya. OP, kenapa harus O? Harus dari pangkal. Kita lihat. OP itu ke sana. Karena vektor, maka dia punya besaran dan punya arah. Arah dan besaran itu harus diperhatikan. Arahnya pangkalnya di O. Kalau kalian ingat penjumlahan vektor, di fisika juga ada kan penjumlahan vektor ya? Udah ya, kelas 10 ya, Caroline? Oke. Udah, Bu. Nah, kita mencari panjang OP, nah kita jumlahkan aja vektornya. Berarti dia sama dengan OA, arahnya ke sana kan? OA. Berarti dia OP itu adalah OA. Nah, ini berarti AB ya. O plus AP. Nah, AP itu masih ada koordinat titik A sama titik P yang mau dicari. Nah, kan kita mau cari koordinat titik P, berarti P nggak boleh ada di ruas kanan nih, harus kita ganti. Nah, caranya gimana? Tadi P itu ada di ruas garis AB, berarti kita ganti pakai AB aja deh. AP. AP itu adalah, nah kita lihat nih, vektornya A ke P. Itu panahnya ke arah B ya, pangkalnya ada di A. Berarti dia penjumlahan dari AO, ya kan? B, ya, karena arahnya ke sini. Ditambah OB. Sebentar. Salah. Kita pakai perbandingan ini aja. Oke. Nih, AP itu adalah 2/5-nya dari AB. Oke, supaya lebih cepat ya. Nih. AP itu adalah 2/5-nya 2, teman-teman ya, karena AP segini doang. Berarti dia 2/5-nya dari vektor AB. Oke. Nah, AB ini juga masih terdiri dari dua titik ya. Nah, kalau kalian ingat saat di belajar vektor AB itu adalah, atau kita pakai penjumlahan vektor aja. AB itu adalah AB itu yang ini hitam ya. Nah, panahnya ke arah B, pangkalnya di A. Berarti dia adalah AO, AB. AB itu adalah B. Nah, OB. Nah, sekarang udah pangkalnya udah O. Tapi kok kebalik nih AO. Ya udah,
kita membalik vektor itu pakai dikali minus ya, jadi min OA ditambah OB. Oke, nah inilah yang kita menggantikan ke sana nih, maka jadilah, nah ini AB itu adalah min OA ditambah OB. Nah kemudian ini dikali ke dalam ya, jadi OA kan 1 nih, OA 1 dikurangi 2/5, jadinya 3/5 ya, 3/5 OA, kemudian ditambah 2/5 OB. Nah ini adalah persamaan untuk mencari koordinat titik P. Padahal koordinat titik P itu kan ada X, ada Y ya. Nah kita cari satu-satu nih. Kita cari X-nya dulu, berarti kalau kita mencari X, kita masukkan ke sana yang X-nya ya. OA itu berarti X-nya titik A, oke? 3/5-nya dari 5, kemudian ditambah 2/5-nya OB itu yang kita ambil X-nya aja, min 10 cos theta. Ya udah, kita sederhanakan, jadilah ini adalah X-nya titik P. Nah, sekarang kita cari Y-nya sekarang. Y-nya titik P dalam koordinat kutub. Kita masukkan ke persamaan ini juga. 3/5-nya OA itu berarti yang kita pakai Y-nya 0. Nah, masukkan 0. Kemudian 2/5 OB yang kita pakai yang Y-nya. Jadi 10 sin theta ya. Jadilah, nah ini adalah Y. Nah ini adalah koordinat titik P. Berarti kita dapat titik P. Koordinat titik P udah dapat. Nah sekarang step berikutnya ini menentukan persamaan lingkarannya. Menentukan persamaan lingkaran. Nah, caranya adalah, perhatikan teman-teman. Kalau kita mau cari ini, kita geser ke sini aja biar tidak. Ya. Tadi koordinat titik P itu adalah 3 min apa tadi ya? 4 ya? 4 theta. Nah, ini berarti X-nya tadi adalah 4 sin theta. Kalau kita menyusun P berupa persamaan lingkaran ya, berarti ada X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, ini kuncinya dia jadi persamaan lingkaran. Nah, ini cuma X doang, oh artinya dia kita harus dikuadratkan gitu ya. Nah, berarti perhatikan teman-teman. Kalau dia langsung dikuadratkan, ini nanti cosnya nggak hilang. Kenapa? Karena ada 3 di sini. Berarti dia harus pindah ruas dulu ya. Cos theta. Nah, kalau Y sin theta. Nah, supaya muncul X kuadrat Y kuadrat, ini harus kuadratkan. Kuadratkan 2. Nah, maka kuadrat sama dengan min 4 cos theta dikuadratkan jadinya apa? Oh, Sevi. Min 4 cos theta dikuadratin jadinya apa? Berarti jadi 6 cos kuadrat theta. 16 cos kuadrat theta. 16 cos kuadrat theta. Yang persamaan bawah juga dikuadratkan, jadinya Y kuadrat sama dengan 16 apa? 16 sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta. Nah, supaya muncul X kuadrat plus Y kuadrat, dua persamaan ini diapakan? Biar apa, Bu? Biar muncul X kuadrat tambah Y kuadrat. Dua persamaan ini harus diapakan? Ya harus ditambah. Oke? Paham maksudnya, Sevi? Lihat ya? Saya masih kurang paham, Bu, maksudnya ditambah. Oh, ini supaya jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ini kan kalau dibongkar ada X kuadrat ya, di sini Y kuadrat. Kan nggak mungkin dimin, nanti nggak jadi persamaan lingkaran kan? Ya udah ditambah. Ya, Bu. Ya, tambahin sekarang, jadinya X min 3 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, nah ini kita tambahin, jadi apa? Ini tetap 16 cos kuadrat theta tambah 16 sin kuadrat theta, Bu. Jadinya apa? Jadinya 16 bukan? Kalau saya tulis 16, bingung nggak? Bingung, Bu, dapat dari mana? Kenapa cos kuadrat theta sama sin kuadrat theta-nya hilang? Bahkan saat belajar trigonometri, bukannya cos kuadrat tambah sin kuadrat itu 1,
ya kan? Oh, yang itu Bu. Iya Bu, ya Bu, ya Bu. Oke. Nah, inilah kedudukan titik P. Ini adalah kedudukan titik P yang pusatnya di berapa koma berapa? Pusatnya. Bentar Bu. Berarti di min 6,0. Kok main Min 3,0. Betul. Jari-jarinya? Berapa sesi R-nya? Apa? 4 toh sesi. 4 kan? Benar nggak? 4. Kamu jangan jabarin, tapi ubah ya. Dia kan bentuk umum bersama lingkaran tuh. Dia kan bentuk yang X min R kuadrat itu dong sesi. Oke. Jadi ini tinggal yang belakang tinggal diakarin aja dapat R-nya. Oke? Nah. Ya Bu, paham Bu. Oke. Silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan yang belum jelas. Sudah jelas? Gak ada pertanyaan ya? Oke? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nah, jadi nanti kalau kalian dapat tipe soal seperti soal nomor 8 ada sin cos-nya, kemungkinan besar tipe yang nomor 8 ini, contoh 8 ini. Tapi kalian perhatikan, lihat cermati dengan baik di soal. Apakah koordinat titik P belum ada? Kalau belum ada berarti utuh nih langkah di contoh 8 kalian pakai semua. Tapi kalau koordinat titik P udah dapat, berarti kalian tinggal mencari persamaan lingkarannya, gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Oke, kemudian kita lanjutkan ke pasien soal. Oke. Kalian lihat nih, soal nomor 4. Nomor 4 itu mirip dengan yang contoh berapa tadi? Sama kayak contoh berapa yang nomor 4? Ini yang keluar masuk sih. Oke. Yang nomor 4 ini kita menggunakan contoh yang mana, masih ada di contoh nggak nih? Karena yang bawah-bawah ada soal yang nggak ada di contoh ya. Kalian harus mereka-reka nih dari contoh-contoh yang ada, konsep-konsep yang ada. Nah, kita pakai cara apa? Kalau nomor 4 ini masih ada di contohnya. Kayak contoh berapa nih? Daniel, nomor 4. Tahu, Bu. Nomor 4 ini kayak contoh berapa? Katanya contoh berapa? Kurang paham, Bu. Maksudnya gimana? Ini loh, kamu cari contoh-contoh yang di atas tadi, kamu sambil buka modul. Yang mirip dengan ini, soal nomor 4. Tempat kedudukan dari semua titik P, X, Y, sehingga PB sama dengan 2 kali PA untuk A. Nah, kira-kira dia memakai contoh yang berapa?
Ketemu? Nomor 3 mungkin. Simbol nomor 3 kan? Coba dibaca dengan teliti kalimat soalnya. Tempat kedudukan dari semua titik P. Sehingga berlaku PB sama dengan 2 kali PA. PM sama dengan 3 kali PM. Nomor 7, Bu. Oke, contoh 7. Oke, jadi nanti silahkan dicoba-coba nomor 4 itu ikuti contoh 7 ya. Nah, kemudian nomor 5. Nomor 5 itu kayak contoh yang berapa, Brian? Nomor 8 bukan, Bu? Oke, contoh nomor 8. Contoh 8. Tapi, Brian, ini kayak contoh nomor 8 dari step awal sampai akhir atau ya udah kita coba aja ya nomor 5 ya A ya. Oke. Nomor 5A. Silakan kalian semua mencoba yang nomor 5A. Di buku masing-masing ya. Carilah ini kayak contoh 8 tadi ya, teman-teman ya. Silakan sambil membuka contoh 8 tadi. Carilah persamaan tempat kedudukan tiap-tiap titik P berikut ini jika theta berubah dari 0 sampai 2pi. Yang A dulu. Silahkan dicoba yang A dulu. Ini setengah akar 2 sin theta ya. Setengah akar 2 sin theta, min setengah akar 2 cos theta. Silahkan dicari persamaan lingkarannya. Apakah yang cara vektor tadi akan kita pakai? Ryan, menurutmu nomor 5A. Pakai nggak? Nah, diskusi serius Ryan Nugroho. Halo, Bu. Pakai nggak yang cara-cara vektor tadi dipakai nggak di sini? Nomor 5. Mungkin dipakai, Bu. Kamu tadi nyimak nggak? Coba kita lihat. Tadi saya kekiknya agak lumayan lama sih. Nih. Vektor tadi untuk menentukan apa? Dibaca saya. Cara vektor tadi kita pakai untuk menentukan apa? Koordinat titik. Nah, ini dia untuk menentukan koordinat titik P. Di soal nomor 5, koordinat titik P udah ada belum? Udah, Bu. Udah, berarti skip di situ. Berarti kita langsung menentukan persamaan lingkarannya ya, Brian. Oke, jelas? Oke, Bu. Oke, teman-teman. Jelas ya? Jadi, step menentukan persamaan lingkarannya itu yang kalian lanjutkan. Karena koordinat titik P udah ada ya. Jelas? Teman-teman? Nomor 5. Ya, silakan semua mencoba. Nomor 5A.
Atau ada yang nyoba deh. Nih, siapa yang mau nyoba? Nomor 5A. Supaya yang lainnya ada gambarannya ya. Siapa mau coba? Caroline mau coba? Iya, Bu. Kenapa, Bu? Mau coba? Coba ya. Boleh, Bu. Oke, sebentar setengah akar sini. Saya letakkan di sini. Bentar. Titik P itu adalah setengah akar 2 tadi sin dulu ya. Sin theta dulu ya, Caroline ya. Sin setengah akar 2 cos theta. Oke, ya silakan buat anotit. Boleh Ibu yang bantu anotit nggak, Bu? Oh, kamu susah, nggak bisa. Saya kurang bagus, Bu, kalau anotit. Oke, terus apa lagi? Bu, saya mau nanya, ini kan di soal kan ada interval gitu kan, Bu? Nah ya, P itu menelusuri lingkaran karena theta bergerak dari 0 sampai 2pi. Nah, ya udah, kita mau cari P itu bentuknya persamaan lingkaran gitu kan. Jadi pertama tadi kita cari apa tadi? Proses mencari persamaan lingkaran tadi. Dicari x kuadrat sama y kuadrat itu kan, Bu? Jadi x-nya apa di sini? Akar 2/2. Sin theta. Oke, akar 2 sin theta. Y-nya apa? Min akar 2/2 cos theta. Oke, cos theta. Terus diapakan? Dikuadratkan kedua ruas. Oke, kuadratkan. Jadinya apa? Jadinya yang x kuadrat sama dengan 2/4 setengah, berarti setengah sin kuadrat theta. Y kuadrat sama dengan setengah cos kuadrat theta. Terus diapakan? Ditambah. Oke, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan setengah. Ya udah, ini udah jadi nih. Bentuknya apa? Di titik 0,0. Berbentuk lingkaran dengan pusat 0,0. ya di 0,0 berjari-jari. Jari-jarinya berarti akar setengah. Iya, jadinya Akar setengah berarti 1/akar 2, akar 2/2. Nah, ya. Oke, teman-teman jangan bingung ya. Kayaknya soalnya agak susah nih tadi di contoh 8 itu kan karena dari proses menentukan koordinat titik P. Kalau koordinat titik P udah ada, kalian tinggal langsung mencari persamaan lingkarannya. Oke, paham ya? Jelas ya? Oke, sekarang kita kembali lagi ke modul. Silakan nanti dicoba ya, dicoba sisanya sampai nomor 17 boleh kalau kuat. Kalau enggak ya udah nanti selesai nomor berapa, start di mana, kemudian pertemuan besok ya kalian akan PTM kan. Nah, saya mau lihat nih kerjaan kalian di buku kalian, di catatan kalian ya, silahkan dicoba-coba 3 nomor lumayan, jangan sampai enggak nyoba sama sekali ya. Oke teman-teman.